di sini? Iya, khususnya untuk Desa Kepatihan, pemasangan kabel fiber optik itu memang secara kelembagaan dalam hal ini pemerintah desa memang saya semi-semi melakukan moratorium ya. Saya memang menghentikan semua pemasangan fiber optik di wilayah desa saya karena satu memang sudah terlalu banyak ya, ada 5 di wilayah saya. Ada 2 yang sejak lama itu sejak pertengahan tahun 2015 sudah terpasang, 3 yang baru dan itu pun melalui prosedur yang sangat panjang. Makanya untuk sementara ini kalau ataupun ada vendor masuk, memang saya keberatan. Ya, saya tidak mau ada lagi di wilayah saya. Dampaknya bagi warga apa sih kalau banjir? Dampaknya bagi warga sebetulnya kalau dampak keamanan pasti juga ada ya, karena sekarang banyak kejadian ketika kabel itu putus, kena orang berkendara dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita mau lapornya lapor kemana? Karena izin yang mereka miliki itu, kami juga tidak tahu izinnya itu benar resmi dikeluarkan oleh dinas perizinan, ataukah memang izin itu satu izin dipergunakan untuk satu kabupaten. Ya, mereka berdalih alasan yang macam-macam. Nah, seharusnya dalam hal ini pemerintah kabupaten, ketika beliau mengeluarkan izin untuk pemasangan EVO tadi itu, mbok ya desa dikasih fotokopian. Siapa sih vendor yang masang? Jadi ketika nanti ada masalah, misalnya ada kabel putus, ada tiang roboh, ya kami bisa melakukan komunikasi, tidak kemudian dibiarkan semacam ini. Jadi kalau banyak pemasangan tanpa pengetahuan desa itu kesalahan siapa itu harusnya? Ya itu mohon maaf kesalahan kabupaten. Meskipun secara teknis desa tidak punya kewenangan untuk memberikan izin maupun melakukan penolakan. Tapi wilayahnya itu kan wilayah saya, objeknya di wilayah saya. Dampaknya juga warga saya. Nah itu yang kadang-kadang tidak dipertimbangkan oleh kabupaten. Ya saya minta ini ada evaluasi juga khususnya dari Dewan Komisi C untuk melakukan kajian kalau perlu dibuatkan perda tentang masalah ini. Harapannya seperti apa kalau tentang pemasangan tiang ini? Ya saya beberapa kali kesempatan menyatakan kalau ataupun bisa satu tiang dipergunakan beberapa vendor, kenapa tidak? Sama halnya ketika sekarang itu tower bersama ya, ada lebih dari 2-3 operator dalam satu tower. Kenapa sih tidak dikeluarkan peraturan daerah misalnya satu tiang dipergunakan beberapa vendor? Dari sisi estetika tentu lebih bagus itu. Atau bahkan kalau perlu dilakukan penanaman di bawah tanah, itu lebih rapi menurut saya.